Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam semangat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sohanda. Saya peserta Latsar CPNS 2021 Balai Diklat Keagamaan Medan, kelompok 3 angkatan 4. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita telah menyampaikan video terkait tentang agenda pembelajaran, yaitu akuntabilitas, maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang agenda, masih agenda 2, cuman temanya beda teman-teman, yaitu nasionalisme. Oke teman-teman, berbicara tentang nasionalisme, mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah menyampaikan sebuah kalimat bahwa Indonesia harga mati, atau NKRI harga mati. Oke teman-teman, ketika seseorang menyebutkan itu, sebenarnya di dalam dirinya itu sudah ada jiwa nasionalisme teman-teman. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya nasionalisme itu adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Jadi dengan demikian masyarakat suatu bangsa dapat merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Secara sederhana, nasionalisme itu juga dapat diartikan adalah sebuah kecintaan pada tanah air, kecintaan pada sebuah bahasa atau sejarah budaya bersama, dan atau nasionalisme itu juga bisa disebut adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa. Teman-teman sekalian, nasionalisme itu juga pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama teman-teman. Ya, karena nasionalisme itu menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok, maupun organisasi tertentu. Teman-teman sekalian, setelah kita memahami apa sih sebenarnya nasionalisme itu, tentu di sisi lain kita juga harus tahu dong bagaimana atau hal-hal apa sebenarnya yang muncul, yang menyebabkan munculnya paham nasionalisme itu, ya. Tentu yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, ya kan, misalnya penjajahan. Jadi seseorang itu akan merasakan jiwa nasionalismenya bangkit saat negaranya merasa terjajah. Bukankah kemerdekaan yang kita raih ini adalah karena bangkitnya semangat nasionalisme para pahlawan, sehingga ketika sifat nasionalismenya bangkit karena penjajahan oleh pihak asing tadi, maka akhirnya kemerdekaan mampu kita raih. Yang secara sederhana saja, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan teman-teman, ya. Kadang-kadang mohon maaf ketika kita menjadi TKI misalnya, ketemu orang Indonesia di sana, nah rasa nasionalisme itu karena keterikatan kita sebangsa dan senegara itu, maka secara tidak langsung ada ikatan batin teman-teman, ya. Jadi nasionalisme itu juga tentunya harus punya prinsip, ya kan. Prinsipnya apa saja? Yang pertama ada hasrat untuk mencapai kesatuan, kemudian yang kedua hasrat untuk mencapai kemerdekaan, dan yang ketiga hasrat untuk mencapai keaslian, dan yang keempat hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa teman-teman. Jadi secara sederhana nih, pembelajaran yang bertemakan nasionalisme ini ya tujuannya adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen, ya kan, para calon-calon ASN yang mengikuti diklat ini untuk pada akhirnya nanti menjadi aparatur sipil negara yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar-dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya, ya kan. Jadi itu secara singkat mengapa pelajaran nasionalisme ini perlu ditanamkan pada diri calon aparatur sipil negara. Sebenarnya sih masih banyak teman-teman yang bersama sampaikan, saya singkatkan saja lah ya tentang materi pokok pada pembahasan ini. Yang pertama, ada nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Yang kedua, ada ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, dan yang ketiga ada ASN sebagai pelayan rakyat, kemudian ada juga ASN sebagai perekat dan pemersatu
Jadi teman-teman, inilah pendapat dari saya terkait tentang nasionalisme. Salam semangat